Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang positif atau memang informasi yang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, baik secara positif ataupun secara negatif? Kenapa saya membahas terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu? Karena memang video yang baru saja saya upload, diri kamu akan menerima suatu kabar, suatu kesempurnaan. Berarti di dalam video ini saya hanya membahas manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi dan memberikan suatu gambaran terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, baik secara perasaan ataupun baik secara pemikiran. Ada suatu keberantakan yang sedang dia pikirkan, ada suatu kekacauan yang sedang dia rasakan di dalam perasaannya. Bisa saja keberantakan dan kekacauan tersebut berupa dari sisi materi ataupun berupa dari sisi pekerjaan ataupun berupa dari sisi pihak yang berdampingan terhadap diri dia. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas berapa isi pedang yang membuat diri dia sangat kacau. 9 pedang ini seakan-akan sedang menuju terhadap pemikiran dia. 9 pedang ini sedang membuat hidup dan pemikiran dia sangat kacau. Saya melihat dengan kemunculan kartu ini, apapun yang dia lakukan, baik secara tertidur, terlelap,
pemikiran dia terus ini mengacau. Pemikiran dia terus-menerus saya melihat ada tujuan yang sedang dia rencanakan di sini. Keputusasaan yang membuat diri dia sudah tidak mau lagi untuk berbuat apa-apa. Mungkin saya bercerita terhadap diri kamu, guys. Kemungkinan apa yang kamu lihat secara kasat mata bukan menggambarkan bagaimana situasi yang dia rasakan. Yang dia rasakan ini suatu kekacauan, tetapi dia tidak mau menunjukkan tersebut kepada orang-orang, karena ketika diri dia ingin mempertunjukkan rasa kekacauan dan ingin mempertunjukkan suatu keputusasaan tersebut, justru orang yang berada di sekeliling dia menilai itu akibat dari kebodohan kamu. Itu akibat dari tindakan yang selama ini kamu perbuat. Ini dia, guys. Ada satu momen yang saya melihat di dalam kartu ini yang menggambarkan diri dia untuk saat ini berada di dalam satu tempat di mana tempat itu seakan-akan menyerbu dan menyerang dia. Baik terhadap orang yang berdampingan kepada dia, baik di dalam satu circle dia. Ada ketidakkepercayaan yang sudah dia buat terhadap lingkungan tersebut. Ini dia, guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu kedua ini seseorang yang memegang pedang. Kalau saya mengambil dan menarik kata pedang yang dipegang oleh seseorang tersebut, seakan-akan untuk saat ini manusia yang telah meninggalkan diri kamu, apakah diri dia sudah memiliki pihak ketiga dia, ataupun diri dia masih ada kaitan terhadap diri kamu, tetapi dia pergi tanpa memberikan suatu kejelasan. Untuk saat ini diri dia itu ingin memperoleh suatu kekuatan, di mana kekuatan itu berupa bantuan dari orang lain. Kenapa saya mengatakan diri dia mengharapkan suatu bantuan? Karena memang untuk saat ini diri dia itu sedang menerima suatu keputusasaan, sedang menerima yang namanya kekacauan. Dibilang saya kategorikan dia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu justru membuat orang-orang yang berada di dalam circle dia tertawa. Justru membuat orang-orang yang berada di sekeliling dia berpikiran negatif. Masa iya diri kamu menerima suatu kekacauan? Bukankah selama ini diri kamu tersebut beranggapan diri kamu itu mampu, sehingga diri kamu itu meninggalkan seseorang di mana seseorang itu sudah membuat suatu keuntungan terhadap diri kamu? Ya, sekarang kamu menerima dari perbuatan diri kamu dan perbuatan kebodohan kamu. Itulah yang sedang dikatakan orang-orang yang berada di sekeliling terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Pedang ini, kalau saya gambarkan terhadap diri dia, mengharapkan suatu kekuatan, tetapi pedang ini saya lemparkan terhadap orang-orang yang berada di circle dia. Semua pada menyerang dan semua pada menyerbu. Saya tidak tahu tujuan apa orang-orang yang berada di sekeliling dia ingin menyerang dan ingin menyerbu. Saya tidak tahu apakah diri dia membuat suatu kelicikan atau memang membuat diri dia
ingin membalas. Nah, bagaimana di bagian keduanya, guys? Muncul kartu berandai-andai, berhayal. Di mana untuk saat ini, baik secara pemikiran, saya melihat kartu ini berbicara terhadap diri dia. Dia sedang berandai-andai, dia sedang berhayal kapan kekacauan ini bisa hilang dari kehidupan dia. Kapan kesembuhan ini bisa pulih, baik secara materi, baik secara pekerjaan. Saya melihat keuangan dia di sini, guys. Pas-pasan saya melihat pekerjaan dia pun di sini sedang bermasalah. Saya melihat perasaan dia pun sedang dihianatin oleh seseorang, oleh satu energi. Makanya muncul kartu pertama ini, keputusasaan dan ketidakbahagiaan. Dia selalu berpikir tentang hal tersebut. Kapan ya semuanya ini berakhir? Kapan ya semuanya ini bisa hilang? What the fuck? What the fuck? Mau menghilang, sementara diri dia meninggalkan diri kamu dengan rasa kesakitan. What the fuck you? Bagaimana kartu di samping ini, guys? Queen of Pentacles. Seperti apa yang saya katakan tadi, keuangan dia berada di dalam zona paling rendah. Dia sedang berandai-andai. Andai-andai itu terhadap materi, dan dia ingin merasakan suatu kebebasan ataupun merasakan suatu kemakmuran. Karena ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia berpikiran bisa bahagia terhadap kehidupan yang dia jalankan. Tetapi ketika diri dia menjalankan kehidupan tersebut, justru kartu ini yang muncul untuk pertama kali. What the fuck you? Ini dia, guys. Saya tidak mau memberikan suatu informasi di luar dari kartu yang saya pegang. Nih, berandai-andai untuk menghilangkan kekacauan menuju suatu kebebasan yang real. Enak saja. What the fuck? Bagaimana kartu di samping dari Queen of Pentacles? Mengharapkan seseorang untuk memberikan diri dia suatu bantuan. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang menaiki kuda dengan memegang suatu tongkat, di atasnya ada mahkota. Mahkota inilah yang sedang dia harapkan agar situasi kekacauan yang dia terima, yang dia pikirkan, bisa dibantu oleh orang lain, bisa meringankan situasi tersebut. Inilah yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Ini dia, guys. Luar biasa. Kekuatan untuk mengambil suatu kebebasan, di mana kebebasan itu hanya bersifat berandai-andai, hanya bersifat berhayal. Bagaimana kartu di bagian ketiganya? Wow. Kemunculan kartu ini, guys, seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, di mana tangan kiri memegang sesuatu, tangan kanan memegang sesuatu. Untuk kedepannya,
saya melihat terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu dan manusia yang berada di dalam circle kamu untuk kedepannya. Dia hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, di mana tempat dia berputar tersebut akan membuat diri dia naik turun, dan turun naik. Tidak ada yang namanya keseimbangan, tidak ada yang namanya kebalancean. Ini akan terjadi terhadap diri dia, baik secara materi dia dapat tetapi dia habiskan, dibantu orang tetapi orang lain memberikan suatu kesepakatan terhadap bantuan tersebut. Ibaratnya diri dia untuk ke depan dari sisi materi, gali lubang, tutup lubang. Akan berputar-putar seperti itu saja, guys. Nah, kartu selanjutnya, The Hierophant. Akan muncul satu pemikiran di mana pemikiran tersebut secara bijaksana. Di mana pemikiran itu yang dia pikirkan secara bijaksana karena memang diri dia akan berputar-putar saja terhadap situasi kekacauan tersebut. Akan berputar-putar saja dalam situasi berandai-andai. Akan berputar-putar saja dari rasa seseorang yang ingin membantu dia. Dia akan mengharapkan ini. Dia akan berpikiran secara bijak ini untuk kedepannya karena situasi yang sudah dia rasakan saat ini. Inilah yang akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, kartu terakhir bagaimana? Wow. Muncul kartu The Two of Cups. Suatu pertemuan yang sedang dia harapkan. Kemungkinan akan ada satu pertemuan yang akan membuat diri dia bahagia karena memang pertemuan tersebut berdasarkan unsur kasihan. Seseorang melihat diri dia sudah menerima yang namanya kekacauan, dari kekacauan tersebutlah seseorang membantu diri dia, tetapi dengan seseorang membantu diri dia penuh dengan pertimbangan, penuh dengan kewaspadaan, karena memang muncul kartu ini. Dia akan berpikiran terhadap apa yang akan dia bantu terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Apakah layak untuk diterima atau memang tidak layak untuk menerima bantuan tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.